Duga dilakukan oleh oknum anggota TNI. Sudah terhubung bersama kami yakni Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Ahmad Syaroni, kemudian juga ada Prof. Adrianus Meliala, kemudian juga ada Kriminolog Universitas Indonesia yakni dan juga Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011-2013. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Bapak-bapak sekalian, ini kita tahu bahwa baru-baru ini TNI terus menjadi sorotan publik ya di tengah skeptisme yang tengah berlangsung saat ini terkait dengan tahapan revisi Undang-Undang TNI. Kemudian muncul juga insiden penembakan 3 polisi di Lampung, begitupun dengan adanya penembakan sebelumnya terhadap bos rental mobil begitu ya. Ini menimbul adanya korban jiwa. Saya ingin ke Bang Syaroni terlebih dahulu. Bang Syaroni, ini kan judi sambung ayam masuk dalam kategori perjudian ilegal begitu ya di Indonesia. Apalagi anggota TNI yang seharusnya menjaga keamanan prajuritnya malah memiliki lapak judi. Pelanggaran hukum dan kode etiknya ini jelas Bang Syaroni. Pertanyaannya bagaimana kemudian bisa prajurit bisa berbisnis ilegal dan juga bahkan menjadi pelaku penembakan. Apakah hal ini sudah mendapatkan laporannya secara lengkap Bang Syaroni? Jadi begini ya, terkait dengan insiden di Lampung. Yang pertama saya ucapkan turut berduka cita pada 3 anggota Polri yang sedang berdinas. Dan saya pahamin ya situasi kondisi ekonomi yang saat ini mungkin yang notabene lagi ramai juga. Tapi dan anggota yang hadir, saya punya keyakinan bahwa yang bersangkutan sudah menyampaikan secara lisan maupun secara non-lisan kepada tempat judi sambung ayam tersebut. Tidak mungkin dalam hal ini dilakukan sedemikian rupa terjadinya sampai meninggal penembakan tersebut. Jadi situasi dan kondisi sudah disampaikan ini sebenarnya kepada yang bersangkutan, tapi tidak mungkin saja tidak diindahkan. Maka anggota politisi yaitu Vocet dan anggota yang hadir pada saat itu untuk memberikan satu ketegasan bahwa untuk tidak dilanjutkan judi sambung ayam tersebut, mungkin akhirnya mereka ini kan diduga si TNI, oknum TNI ini memiliki tempat perjudian itu. Nah, yang kita sayangkan adalah terjadinya oknum ini sampai penembakan ini kan sangat melukai ya. Karena 2 institusi polisi, ya 2 institusi TNI dan Polri dalam hal ini ribut di antara kedua. Kan kalau ngomong masalah ini ilegal, ini judi sambung ayam bukan hanya di Lampung. Ini semua tempat daerah pasti ada. Makanya saya sampaikan untuk semua judi sambung ayam ini diberantas. Jangan dianggap ini seolah-olah menjadi adat istiadat yang dikategorikan membiarkan. Maka itu TNI Polri dalam hal ini melakukan investigasi bersama secara terbuka. Ya terbukalah dalam posisinya. Tapi saya juga minta jangan akhirnya posisi untuk menyidangkan yang bersangkutan sebagai anggota TNI. Nah, kita juga mau bahwa ini disidangkan di peradilan umum. Ya. Kita terpana kepada Pak anggota TNI yang notabene dilakukan oleh pidana militer. Betul. Nah, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan, kebetulan ada mantan Kabais di sini, kita pengen apa-apa dilakukan oleh oknum TNI dan polisi dilakukan oleh peradilan umum agar secara netral dibuka transparansi terhadap publik. Nah, yang paling penting sekarang mulai malam ini para tempat judi sambung ayam yang polisi dan TNI tahu tempatnya malam ini segera diberantas dan ditutup untuk menghindari hal-hal terjadinya menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi anggota yang sedang berdinas melakukan tindakan tegas tapi nyatanya malah pertumpahan darah menyebabkan meninggalnya nyawa orang lain.
Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan proses dari mekanisme peradilan ya, Bang Syahroni, tapi artinya apakah Anda melihat dan menilai bahwa ada masalah kedisiplinan di sini? Karena memang dari kasus sambung ayam ini kan ilegal, artinya ada celah dari anggota TNI yang kemudian menggunakannya, begitu ada lemahnya pengawasan juga di sana. Anda melihat hal tersebut, Bang Syahroni? Sudah pasti lemah pengawasan. Dan satu sisi lain, kita nih orang Indonesia ini sangat toleransi antar sesama. Nah, polisi dalam hal ini sudah tahu dan mungkin secara tidak langsung sudah menyampaikan secara lisan kepada yang bersangkutan untuk tidak dilakukan judi sambung ayam ini. Saya meyakini itu pasti. Tapi karena ini tidak diindahkan, maka anggota Polsek dan anggotanya mendatangi untuk menyelesaikan ini, ditutup. Sepertinya demikian. Nah, tapi karena sangat aktif yang bersangkutan yang diduga memiliki tempat sambung ayam ini, maka terjadi pertempuran ini dengan sedemikian rupa. Coba kalau kita lihat sepintas penembakan di mobil sampai di forensik tadi sampai tempurung kepala misalnya gitu ya, terkena tembakan, ini kan bahaya. Maka saya meminta sebagai pimpinan Komisi 3, baik TNI dan Polri duduk sama-sama, investigasi sama-sama, dan karena ini transparansi publik untuk disampaikan kepada halayak masyarakat luas, kiranya peradilan ini adalah peradilan umum. Serahkan itu ke peradilan umum dan jangan pakai persidangan militer. Betul. Karena nanti kalau persidangan militer nanti tanggapannya jadi wah, masyarakat jadinya melihat bahwa wah ini kalau kembali ke persidangan militer yang ujung-ujungnya banyak kejadian persidangan yang secara umum berkaitan dengan sipilian itu tidak memenuhi harapan masyarakat. Gitu. Iya, yang tuntutan kepada polisi begitu luar biasa, tuntutan kepada TNI tidak bisa dilakukan. Betul. Artinya jadi lebih ini baik. Yang dipertaruhkan adalah nantinya transparansi ini dilakukan sidang peradilan kepada peradilan umum. Baik. Itu lebih baik. Oke, dicatat ini terkait dengan peradilan umum, begitu ya, nanti tindakan mekanisme peradilannya tentu yang dipertaruhkan adalah dari kepercayaan masyarakat juga jika nantinya ini dilakukan peradilannya di POM TNI begitu ya, polisi militer. Saya ingin ke Prof. Adrianus terlebih dahulu. Prof, artinya apakah kalau tadi disebutkan oleh Bang Syahroni ini betul begitu ya, ini ada celah dan juga lemahnya dari pengawasan. Apakah artinya ini ada indikasi penyimpangan yang lebih besar? Menurut Anda apakah ada kemungkinannya jika ada begitu ya satu anggota TNI yang mengelola bisnis ilegal seperti kasus yang saat ini begitu, bukan tidak mungkin ada pola yang lebih luas mungkin yang melibatkan oknum lain karena satu saja ini bisa lolos dari pengawasan. Apakah kemudian fenomena ini terstruktur atau hanya kasus individual menurut pandangan Anda, Prof? Saya tidak terlalu paham soal TNI-nya ya. Saya lebih paham soal polisinya nih, karena saya guru polisi nih. Dan dari perspektif polisi, itu kalau saya membaca perasaan mereka sebetulnya cukup menjaga jarak ya, kalau tidak memakai kata alergi ya, ketika mengetahui ada suatu usaha yang di belakangnya ada anggotanya begitu ya. Sehingga kalau bisa memilih tidak menyentuh, mungkin lebih memilih tidak menyentuh. Mengapa? Karena ya banyak hal. Pertama karena merasa sama-sama rekan samping, sama-sama aparat, dan juga kalau dibenturkan ya tentu Polri akan kalah, begitulah kurang lebih. Nah, dalam kasus ini kan mengapa kemudian mereka memilih untuk melakukan raid ya, seperti tadi dikata oleh Pak Syahroni, mengapa tidak melakukan langkah-langkah yang bersifat persuasif? Kemungkinan tadi karena sudah pernah diomongin, sudah pernah diadakan sambang, tapi kemudian tidak berubah. Ya, juga kemungkinan karena ada semacam perintah dari Kapolri untuk dalam rangka mengamankan suasana menjelang hari raya, maka kemudian lalu dilakukan langkah-langkah yang bersifat tegas. Nah, itu sebetulnya kalau dari segi kepolisian agak bahaya tuh ya, ketika datang ke satu lokasi di mana kemudian ada banyak hal yang tidak pasti. Itu kalau saya ngajari di kepolisian tuh hati-hati tuh, karena di setiap rumah yang didatangi akan ada kemungkinan probabilitas yang luar biasa besar. Untuk itu maka biasanya dilakukan yang namanya pengiriman intelijen dulu ya. Tapi kenapa dalam hal ini tidak dilakukan pengiriman intelijen? Kemungkinan karena tadi sudah mengenal sebetulnya lokasi,
sudah mengenal siapa pihak-pihak yang terlibat. Nah, tetapi kemudian ternyata yang dialami adalah hal yang berbeda. Malah kemudian yang mendapatkan sambutan yang luar biasa dalam bentuk tembakan. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya kepolisian nampaknya sudah berekspektasi ya untuk menghadapi suatu respons yang negatif dari pihak-pihak yang hendak ditutup. Terbukti dari misalnya bahwa dari jenazah yang terlihat di foto misalnya itu sudah memakai body vest. Artinya sudah berekspektasi bahwa akan ada semacam respons ya. Apakah serangan senjata tajam atau yang lain? Tapi sungguh sekali nggak diduga. Serangan yang diduga adalah serangan yang mematikan dari senjata yang berisi peluru tajam. Nah, di sini soalnya, kenapa kemudian lalu pihak yang menjadi pemilik atau penunggu daripada lokasi itu memutuskan untuk menggunakan senjata dengan peluru tajam kepada mereka. Dengan kata lain, apakah memang sudah melihat bahwa tidak ada lagi posisi lain selain daripada menembak mati? Sebab di sini kan soalnya adalah bahwa kelihatannya sudah antara pihak yang menembak dan pihak yang ditembak sebenarnya sudah saling mengenal. Saya juga berada pada posisi bahwa di daerah maka sebetulnya berbagai penyimpangan sudah tahu lah gitu. Nah, ketika kemudian lalu pihak yang menguasai lokasi ini memutuskan untuk menembak, saya kira ini suatu pertimbangan yang perlu kita dalami mengapa hal itu terjadi. Antara lain apakah karena memang dalam hal ini pihak kepolisian sudah tidak bisa lagi diajak untuk bernegosiasi ya, saking karena memang sudah ada perintah tegas dari Mabes Polri misalnya atau yang lain. Mungkin begitu Mbak, terima kasih. Oke, tindakan penembakan tersebut yang kemudian juga ini dipertanyakan, saya ingin ke Pak Suleman. Pak Suleman, bagaimana kemudian Anda menanggapinya? Karena tadi disampaikan juga oleh Prof. Adrianus begitu, ini sebelumnya harusnya memang dikirimkan terlebih dahulu intelijen, tapi pada saat kasus kejadian seperti ini, apakah memang mekanisme awalnya sebetulnya seperti apa dan kemudian yang memang seharusnya dilakukan itu seperti apa, Pak Suleman? Ya, jadi begini, saya sependapat dengan Pak Prof. Adrianus ya, bahwa kalau sebenarnya harus dikirim intelijen dulu, lihat. Nah, dan ketika diketahui di sana itu adalah militer, kita ingat ketika ular aja kita panggil pawang ular, hujan kita panggil pawang hujan. Loh kalau tentara ada di sana ya panggil pawang tentaranya. Ajak itu polisi militer pergi ke sana. Kalau tidak ada polisi militer ya begini jadinya nantinya. Itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tidak tahu latar belakangnya ini apa. Apakah di sana hanya dia sendiri yang punya tempat begini atau ada tempat lain yang juga diusahakan oleh polisi. Sehingga dia merasa kalau saya disuruh berhenti kenapa itu tidak. Nah, karena saya sekarang disuruh berhenti, sana tidak ya saya lawan. Nah, jadi ini kita tidak bisa melihat hal yang sepele seperti sekarang hanya terputus-putus. Jangan lupa kita sudah beberapa kali. Saya sudah mengikuti mulai dari kasus Ciracas 1, Ciracas 2, lalu di Balikpapan, semua akibatnya begini nih. Ciracas 1, Ciracas 2 apa? Perebutan tempat parkir. Lah sekarang jangan-jangan perebutan tempat sabung ayam. Jadi kita harus melihat komprehensif, tidak melihat sepotong-sepotong. Karena ini bukan kali ini saja terjadi. Nah, kalau itu sudah yakin hanya tentara ada saja di situ, ajak itu POM, kan ada itu POM di situ, karena itu pawangnya. Nah, kalau di keputusan begini pasti dia melawan, pasti, saya bilang pasti. Kenapa? Ya itulah tentara. Tentara itu desainnya seperti itu. Jadi jangan dibikin di depan tentara itu rakyat atau tidak, tentara di depannya itu apa? Musuh. Itu standar. Begitu. Jadi harusnya mari kita lihat bersama, jangan sepotong-sepotong. Itu. Oke, Pak Suleman, apakah artinya memang pola seperti ini sudah ditemukan juga sejak lama begitu ya, pada saat Anda menjabat juga Anda menemukan pola-pola yang serupa. Untuk kemudian pertanyaan lanjutannya adalah mengapa kemudian kasus seperti ini masih sering terjadi dan bagaimana kemudian dari anggota TNI bisa lolos dalam terlibat dalam bisnis ilegal, Pak Suleman? Kalau terlibat dalam bisnis ilegal ya sudah, bagi saya bukan hal yang luar biasa. Karena bagi tentara itu dia harus bertahan hidup. Untuk bertahan hidup dia harus mendapatkan penghasilan dari luar penghasilan normal. Kita lihat aja penghasilan normal tentara itu berapa. Nah, untuk mencari hidup dia harus berbuat itu bisa hidup atau mati.
Oh, Nah, kalau dia tidak berbuat, dia mati. Dia bentar, berbuat, mohon. dia mati. Ya, ini yang terjadi. Kita lihat tadi masalah penembakan eh, apa taksi, pemilik taksi itu rental kan Iya. terjadi juga, terjadi lagi. Ya karena itu apa semua dalam upaya mencari hidup. Makanya jangan banyak-banyak bikin tentara. Kalau bikin banyak tentara lapar sama aja kita memelihara singa lapar. Kalau bikin tentara sedikit tapi kenyang, nah itu aman itu. Tapi kalau sekarang semangat kita bikin banyak-banyak, lalu dia kelaparan, ya siap-siap satu saat kita yang digigit. Oke. Karena apapun juga dia akan cari hidup. Makanya kalau tentara itu sedikit kenyang profesional, udah. Itu harus jelas. Kalau Oke. sekarang undang-undang tidak ada kita bicara tentang jumlah tentara sebaiknya berapa dengan gaji berapa. Oke. Akibatnya apa? Tentara minta saya supaya diberikan kesempatan untuk berbisnis. Baik. Kan itu. Baik. Itu fakta yang Anda temukan pada saat Anda menjabat begitu ya? Itu fakta itu. Oke. Pak Rodni pasti tahu lah fakta itu. Kita pernah tahu rasa susahnya kayak apa, itu tahu. Oke, saya ingin tanggapannya dari Bang Syaroni. Bang Syaroni tadi disampaikan juga begitu oleh Pak Soleman, tidak bisa kita abaikan juga bahwa ini menjadi sesuatu hal yang biasa. Tadi Pak Soleman menyatakan bahwa kalau TNI terlibat dari bisnis ilegal ini bukan sesuatu hal yang luar biasa. Artinya masih ada indikasi bahwa ini sangat luas sekali. Bang Syaroni, bagaimana tanggapan Anda? Nah, jadi gini ya, dimaksudkan Om saya adalah pada halayak tentara ini memang tingkat ekonominya tidak memadai. Tapi kalau kontekstual masalah bisnis, yang bisnis secara ilegal tidak diperbolehkan. Betul. Kenapa? Karena ya namanya ilegal tidak diperbolehkan. Tapi kalau dari sisi TNI, masalah ekonomisnya tidak sesuai dengan Polri misalnya. Itu benar. Tapi yang diwadahi adalah, sekali lagi yang Om Ponto sampaikan tadi adalah, kalau dia dikasih makan kenyang, dia nggak perlu mencari makan berlebih. Nah, tapi dalam hal ini, yang Pak Adrianus sampaikan tadi, berkoordinasi dalam tahapan di sisi penegakan hukum. Om Ponto juga menyampaikan, kalau memang mau melakukan kayak hujan, sedia payung sebelum hujan. Kalau mau cari pawangnya TNI adalah TNI-nya yang habis dilibatin. Tapi kalau berkoordinasi terkait dengan melibatkan TNI, maka perseteruan yang ada di lapangan, maka akan terjadi yang tadi Pak Adrianus bilang bahwa nanti kalau beradu dengan institusi TNI, maka dipastikan kalah. Kenapa? Karena tidak memadai. Satu, secara fisik TNI memang diajarin seperti Om Ponto bilang, di depan siapa yang ada di depan maka itu sebagai musuh. Apapun tindakannya, karena tentara diajarkan sekolahnya demikian. Nah, terjadinya ini yang kita sayangkan adalah benar kata Om Ponto tadi bahwa kenapa tidak melibatkan secara humanis dulu. Tapi saya meyakini pasti mereka sudah secara humanis. Tapi kalau tidak terjadi hal demikian, maka kita tidak akan pernah mengkoreksi diri, baik institusi TNI dan Polri-nya. Maka saya 2 hari lalu saya disampaikan, jangan anggap remeh kelibatan terkait pidana kecil di lapangan terkait 2 institusi. Karena dua-duanya pasti bersinggungan dengan cukup erat. Yang satu secara ekonomisnya baik, yang satu dalam keadaan lapar. Maka ini harus didudukin sama-sama. Panglima TNI, para kepala staf dan Kapolri harus duduk sama-sama untuk dilihatkan kepada mereka sampai tingkatan ke bawah agar semua yang backingin terkait masalah judi, masalah prasarana, masalah perparkiran misalnya. Ayo Pak, Bapak-bapak, Panglima TNI, Kapolri, duduk sama-sama agar semua yang terlibat untuk membackingin, mau belahan parkir kah, mau tempat judi kah, beresin Pak masing-masing. Semua anggota yang kelihatan terlibat, beresin. Semua cabut. Agar tidak terjadi konflik antar lembaga yang menyebabkan kematian lebih banyak lagi. Ya. Itu aja Pak. Oke, tentu agar kalau enggak bahaya ini.
Oke, tentu itu yang kita harapkan, ada koordinasi antara kedua pimpinan lembaga ini ya. Bang Syaroni, lantas kemudian apa regulasi yang bisa kemudian menangani ini agar kemudian kasus serupa ini tidak terulang lagi, apalagi kalau melibatkan dua institusi yang berhadapan antara Polri dan juga TNI. Kita tahu keduanya sama-sama adalah penegak keamanan negara. Apa kabar nanti dengan sipil yang tanpa senjata ataupun perlawanan ini juga kan akan menimbulkan keresahan juga dari publik bahwa kedua aparat keamanan kita berseteru begitu. Bagaimana juga publiknya nanti bisa menanggapi hal ini dengan sedemikian rupa. Bang Syaroni, bagaimana regulasinya nanti? Saya yakin Pak Adrianus sama Om Ponto pakat dengan apa yang saya sampaikan tadi. TNI Polri yang sudah tahu satu sama lain, yang membacking mau lahan parkir mau tempat judi segala macam, musnahin itu semua. Suruh mundur semuanya, jangan terlibat dalam situasi yang bisa mengakibatkan dua lembaga ini terjadi keributan lagi di masa depan. Cuman itu caranya. Kalau enggak, sampai kapanpun ini akan ribut cuman gara-gara lahan parkir, cuma gara-gara lahan judi yang sarana prasarana untuk mendapatkan duit yang mudah melibatkan masyarakat. Nah, inilah saya yakin Om Ponto dan Pak Adrianus sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Itu suruh mundur semua orang yang backing-backingin di lapangan. Udah lepaskan semua sarana prasarana untuk menghindari orang meninggal lagi dalam berdinas, baik TNI maupun polisi. Oke, demikian Anissa. Baik, saya ingin ke Pak Soleman. Pak Soleman, kalau Anda menyimak dari jawaban Bang Syaroni, memungkinkan tiga potensi-potensi tersebut ini dilakukan? Ya memungkinkan sekali, saya sangat setuju 1000% kalau itu dijalankan aman dan tentram negeri ini. Karena itu lahir dari pengalaman kita bersama. Jadi kalau sesuatu yang dilahirkan dari pengalaman itu empiriknya ada, aturannya ada, logik ada, pasti benar. Nah itu dia. Jadi saya sangat sependapat. Kalau itu jalankan aman negeri ini. Begitu. Oke, indikasinya jika memang ini bisa ada potensinya itu sangat besar sekali bisa diwujudkan. Seperti apa? Ya bisa, kalau semua tempat judi tadi tidak ada yang backing, tidak ada tempat judi, tidak ada tempat parkir yang di backing, aman. Tapi kalau ada salah satu membackingi, nah mulai lirik-lirikan. Kamu kok bisa, aku nggak bisa. Nah itu akan bagai bola salju nantinya. Tapi kalau bersih, tidak ada jalan sesuai aturan, itu pasti bagus. Dan tentara kalau suruh disiplin, nomor 1 disiplinnya. Sudah mati aja masih suruh baris, dia baris kok. Itu aman itu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Adrianus. Pak Adrianus sudah dijawab. Ternyata ini adalah tidak hanya individual, akan tetapi sudah terstruktur. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Adrianus, Prof? Ya tentu kalau dicari aspek melebarnya bisa kemana-mana ya. Nanti ujung-ujungnya kita ngomongnya ya sesuatu yang terlalu jauh lah. Saya mau fokus saja ke soal ke TKP-nya. Sebagai contoh misalnya tentang sinyalemen bahwa terdapat senjata laras panjang. Ya. Ini kan secara SOP nggak bisa diterima nih ya, bahwa ada anggota yang membawa senjata panjang laras panjang keluar kantor, keluar barak. Ini juga saya kira perlu klarifikasi mengenai kebenarannya. Yang kedua juga soal bahwa yang bersangkutan sejak beberapa waktu yang lalu itu sudah memperlihatkan fotonya di Facebooknya dengan menenteng-nenteng senjata laras panjang tersebut. Nah, di sini kita juga bicara mengenai peran dari tadi, kalau kita bicara mengenai provos, apakah hal ini nggak bisa dideteksi sebagai sesuatu yang mungkin menjadi satu entry point untuk kemudian menindak yang bersangkutan. Bahkan juga kemudian misalnya ada tayangan yang mungkin sekali terjadi pada lokasi yang sama yang mengundang orang untuk datang. Nah di sini mungkin tidak hanya soal TNI tapi juga dari segi Polri-nya bagaimana mereka sebetulnya bisa sensitif terhadap hal itu dan segera mengadakan penindakan. Nah sekali lagi agar kemudian jangan sampai anggota yang datang ke lokasi itu seperti menyerahkan nyawa itu ya, sebabnya tanpa ada panduan sama sekali. Nah ini saya kira perlu menjadi entry point bagi tim pemeriksa gabungan yang bekerja pada hari-hari ini. Demikian.
Oke, baik. Bang Syaroni, lantas bagaimana dengan catatan dari penggunaan senjata ini? Apakah memang dari tadi kan kita tahu bahwa penggunaannya ini bukan untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi warga masyarakat, akan tapi justru untuk melindungi bisnis ilegalnya. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Syaroni? Ya, salah karena senjata yang pelaras panjang itu kan dipergunakan untuk di tempat base-nya. Itu benar Pak Adrianus sampaikan. Tapi kalau kita menyelaraskan kepada hanya senjata yang ada di lapangan, nanti nggak selesai masalahnya. Tapi bagaimana urusan yang sudah selesai ini, yang mengakibatkan anggota polisi meninggal, langkah selanjutnya dalam prosesnya ini sedang berjalan, lagi sedang investigasi, mari kita tunggu. Terkait dengan dia membawa senjata, memiliki senjata yang sudah seharusnya, nanti dalam proses persidangan, yang bersangkutan bisa aja nanti pakai pasal berlapis di institusi TNI-nya. Nah, mari kita tunggu penyelidikan investigasi bersamaan ini bagaimana transparansi ke publik untuk dilihatkan bahwa memang mekanisme daripada produk oknum TNI yang melakukan ini sudah jelas pasti salah. Sudah jelas pasti salah memiliki senjata, yang memiliki senjata dipakai untuk di luar bukan kapasitasnya, dan terjadi pembunuhan yang notabene perlakuan dari oknum TNI tersebut. Nah, maka itu kita tunggu proses investigasi yang sedang berlangsung bersamaan dengan TNI Polri. Dan kita harap transparansi ini terbuka untuk publik dan jangan hanya digas di oke, transparansi. Tapi nanti setelah 2-3 hari loyo, udah kan capek nanti kita. Kita mengharapkan transparansi, tapi nanti ditutup-tutupin. Udah sekarang caranya yang backing judi entah apalah itu namanya, udahlah dua-duanya duduk bersama Panglima TNI dan Kapolri dan Kepala Staf, kan pasti tahu. Sekarang suruh mundur semuanya, nggak ada yang terlibat di dalam urusan masalah yang terkait dengan masyarakat. Pasti bisa. Oke, berharap diberantas semuanya ya. Kita menginginkan adanya reformasi TNI dan juga Polri. Saya ingin Pak Soeman, terakhir Pak Soeman, ini singkat saja, apakah mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Syaroni bahwa nanti dari proses ataupun mekanisme peradilannya ini dilakukan di peradilan umum begitu, seperti yang kita tahu bahwa kalau tindak peradilan anggota TNI ini tentunya dilakukan di militer dan banyak sekali bahwa hukumannya bisa jadi lebih ringan ataupun ada ketidaktransparansi dan akurasinya begitu ya. Apa yang kemudian bisa memungkinkan bahwa peradilan ini dilakukan di peradilan umum? Mungkin tidak Bang Pak Soeman? Begini, yang pertama saya tidak bisa menerima bahwa di peradilan militer itu lebih ringan. Kita lihat saja bukti bos rental yang ditembak oleh tentara, itu hukuman apa? Mati. Ini baru beberapa hari lalu itu. Lalu kita bisa lihat Asabri, korupsi, hukuman apa? Mati. Belum pernah ada orang sipil dihukuman korupsi mati. Tentara sudah 2 kalau tidak salah. 3 malah yang hukuman seumur hidup. Jadi kalau hukuman jangan dikira ringan. Bos rental saja hukuman mati, apalagi polisi. Kalau bisa 2 kali mati, bisa 3 kali hukumannya. Jadi kalau hal itu, mantan Kabais bisa meyakinkan tentara tidak akan main-main dimanapun peradilannya. Jangan takut. Tujuh. Dan bukti sudah ada. Itu. Ya. Oke, itu baik. sudah terjadi. Ya. Itu. Baik, artinya bisa ya dan sangat memungkinkan begitu ya. Baik, kalau begitu kita nantikan dan juga kita pantau selalu, kita ikuti bersama bagaimana proses dari pengadilan dan juga mekanisme investigasinya juga, dan juga begitupun dari proses hukumnya juga begitu, agar kemudian ini bisa secara akurasinya sangat transparan. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Prof. Adrianus, Bang Ahmad Syaroni dan juga Pak Soleman.